Halo teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok 11 yang beranggotakan Saya Braga Omil. saya Nicholas Gilang. Saya James Marvel. Saya James Daniel Susanto. Kami adalah mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2020 Unikat Majaya. Jadi pada video hari ini kami akan membahas topik tentang teknologi dan informasi dalam supply chain management. Daripada penasaran, mari kita langsung cek video pembahasannya. Sebelum kita mengetahui teknologi informasi perannya dalam SCM atau Supply Chain Management, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi informasi. Jadi pengertian teknologi informasi sendiri ini adalah sebagai pendukung atau manajemen sistem informasi yang berbasis komputer, terutama pada perangkat keras ataupun perangkat lunak. Jadi bisa dikatakan teknologi informasi ini bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bisa sebagai alat pendukung untuk suatu bisnis untuk melakukan koordinasi dan juga melakukan pengarsipan berbagai dokumen penting lainnya. Nah, di sini kita bisa tahu ada beberapa peran informasi dalam rantai pasok, terutama ya tentunya informasi digunakan untuk melakukan decision making. Dan ada beberapa karakter dalam sistem rantai pasok informasi ini. Yaitu ada ketiga, yaitu akurat, tepat, dan accessible. Yang dimaksud akurat di sini yaitu sesuai dengan kondisi nyata. Tepat ini melakukan keputusan yang tepat, dan accessible ini diartikan sebagai dapat diakses pada saat dibutuhkan. Ada tujuannya, yaitu dari teknologi informasi dalam SCM, yaitu mengumpulkan informasi terhadap suatu produk, menyediakan akses kepada data dan informasi secara menyeluruh, menganalisis, merencanakan, dan membuat keputusan. Dan yang keempat, menjadi wadah kolaborasi untuk mengatasi ketidakpastian. Baik, untuk selanjutnya adalah jurnal yang kita ambil untuk menjelaskan tentang peran sistem informasi dan teknologi dalam supply chain management. Jurnal yang kita ambil itu berjudul Analisa Sistem Rantai Pasok dan Sistem ERP PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk. Dan untuk penulis dari jurnal ini ada Stefani, Nadia, Priscilla, Nina, Desi, Elinda, Fendi, dan Immanuel, di mana mereka merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Dan jurnal ini juga diterbitkan pada tanggal 3 Mei tahun 2022. Baik, selanjutnya, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk ini merupakan industri yang memproduksi jamu tradisional terbesar serta termodern di Indonesia, di mana pasar dari Sidomuncul ini sudah besar dan bisa dibilang sudah terkenal di masyarakat Indonesia, di mana produk-produknya sudah tidak asing juga, seperti tolak angin, kuku bima, vitamin C 1000, dan susu jari Sidomuncul itu sudah sering kita lihat di pasar. Dan dalam menjalankan kegiatan berbisnis ini, PT Sidomuncul itu mengembangkan produk-produknya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Dan hingga saat ini, produk-produk yang sudah dimunculkan itu sudah lebih dari 300 jenis produk. Selanjutnya, agar perusahaan Sidomuncul ini terus bisa memberi pelayanan yang optimal dan baik terhadap customer dan tentunya bertahan pada skema industri farmasi selama lebih dari 70 tahun, maka diperlukan suatu penerapan manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang memadai. Namun tidak hanya manajemen rantai pasok saja yang diperlakukan, namun perusahaan ini juga menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana ERP itu diprogram untuk mengintegrasi seluruh kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Kemudian dapat diakses yang berfungsi untuk membantu segala proses yang dilakukan oleh perusahaan, seperti produksi, manufaktur, keuangan, dan lain-lain. Sistem ini mengotomasikan proses-proses yang terjadi di dalam perusahaan, proses distribusi, produksi, dan proses lainnya yang bersangkutan pada kegiatan produksi pada perusahaan. Dan setelah kita mengetahui pendahuluan tentang PT Sidomuncul ini, maka kita bisa merumuskan masalah-masalah yang ada pada PT Sidomuncul. Di mana masalah pertama itu, apakah ERP mempengaruhi keberhasilan bisnis proses PT Jamu dan Industri Sidomuncul Tbk. Jadi untuk masalah yang pertama ini kita
mencari hubungan antara ERP dan tingkat keberhasilan dari PT Jamu dan Industri Sido Muncul Tbk. Dan yang kedua adalah apakah sistem supply chain berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis PT Sido Muncul. Nah, yang untuk kedua ini dia masalahnya lebih general, jadi apakah supply chain ini memiliki efek terhadap keberhasilan dari PT Sido Muncul. Sehingga untuk mengetahui pengaruh ERP terhadap keberhasilan bisnis proses PT Jamu dan Industri Sido Muncul Tbk dan mengetahui peranan kontribusi supply chain terhadap keberhasilan bisnis Sido Muncul. Baik, berikutnya. Nah, metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini adalah metode kualitatif. Dan metode kualitatif ini adalah metode yang dilakukan dengan cara berinteraksi dan mengamati orang dalam lingkungan, serta berusaha memahami tafsiran dan bahasa pada lingkungan sekitar. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu kejadian atau fenomena sedalam-dalamnya dan diiringi dengan cara pengumpulan data. Dan data yang digunakan itu merupakan data sekunder yang dikumpulkan dan diperoleh dari beberapa pihak-pihak yang telah melakukan penelitian sebelumnya. Data sekunder juga merupakan data primer yang sudah disajikan oleh instansi terkait, dapat berupa referensi yang berkaitan dengan ataupun berupa dokumen-dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil analisa jurnal, artikel, laporan keuangan, dan situs-situs yang berada di dunia maya, termasuk situs website asli dari perusahaan PT Sido Muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan dari PT Sido Muncul, di mana integrasi kegiatan PT Sido Muncul ini beroperasional sehingga dapat didefinisikan melalui beberapa tahapan rantai pasok. Rantai pasok tersebut dapat memberikan rincian step by step tahapan operasional PT Sido Muncul baik secara langsung maupun tidak langsung dengan signifikan. Dengan adanya sistem manajemen rantai pasok, dapat diketahui bagaimana kinerja dari menyediakan produk yang berkualitas untuk para customer-nya yang tentunya harus secara konsisten. Berdasarkan data dari website PT Sido Muncul, gambaran dari proses rantai pasok perusahaan mulai dari supplier hingga customer bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Baik, selanjutnya. Nah, berikut merupakan peran-peran penting di dalam bagan supply chain pada PT Sido Muncul. Pertama itu adalah supplier, di mana PT Sido Muncul itu mendapatkan bahan baku produksi supplier itu bisa dapat dari lokal dan juga impor. Perusahaan Sido Muncul bekerja sama dengan para petani lokal dengan tujuan untuk membangun kemitraan yang nantinya akan menjadi bagian dari supplier di rantai pasoknya. Dan kemudian adalah distributor. Produk-produk di PT Sido Muncul ini akan didistribusikan oleh PT Muncul Mekar sebagai salah satu distributor. Proses distribusi dilakukan hingga ke wilayah pelosok untuk memastikan bahwa ketersediaan produk Sido Muncul ini terdapat di setiap wilayah. Untuk peran selanjutnya adalah manufakturer. Beliko Mulia Pharma merupakan salah satu entitas anak perusahaan dari Sido Muncul yang bergabung pada tahun 2014 yang dengan memiliki tujuan itu mendukung visi PT Sido Muncul sebagai salah satu pemimpin industri farmasi di Indonesia. Kemudian peran selanjutnya adalah retailer, di mana para retailer ini termasuk para pedagang yang bergerak di perdagangan umum dan modern, antara lain seperti perdagangan bidang obat tradisional atau jamu, perdagangan obat-obat eceran seperti di farmasi, perdagangan kosmetik, perdagangan produk kesehatan, dan lain sejenisnya. Dan peran terakhir adalah customer, di mana di dalam bisnisnya PT Sido Muncul itu juga membuat segmentasi pasar dengan tujuan ingin menargetkan para masyarakat Asia Tenggara yang menyukai obat-obatan dari tanaman herbal. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari performansi dari sistem rantai pasok PT Sido Muncul. Yang pertama ada fasilitas dan yang kedua ada inventaris. Yang pertama ini fasilitas berupa tahapan atau proses pengolahan dari produk tersebut. Fasilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu gudang bahan baku dan gudang produk jadi. Jadi dari bahan baku diproses baru setelah jadi masuk ke gudang produk jadi. Tentu selanjutnya kita
setelah dimasukkan pada gudang produk jadi, akan didistribusikan dulu pada pihak QC untuk melakukan pengecekan produk. Kondisi kemasan dari jumlah ataupun dari kualitasnya dicek semuanya, dan juga dari tempat QC ini akan di-set untuk temperatur sehingga tidak merusak produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Yang kedua adalah inventaris, yaitu persediaan bahan baku. Ataupun inventaris ini bukan hanya bahan baku, tapi juga mengaturkan terhadap progres atau produksi produk sampai produk jadi. Sehingga inventaris ini artinya bukan hanya bentuk bahan mentah, tetapi juga proses produksinya. Yang ketiga dan keempat adalah informasi dan sourcing. Informasi ini tentu sangat penting untuk melakukan supply chain, di mana dengan data yang diberikan, mungkin dari fasilitas, inventory, harga, pendapatan konsumen, akan dilakukan pendataan dan pengolahan oleh pihak manajemen dan memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan nilai ekonomi. Yang keempat adalah sourcing, yaitu dengan diartikan sumber daya yang dicapai atau didapatkan untuk membuat menjadi produk jadi. Lalu yang kelima adalah pricing. Jadi ini adalah penentuan harga yang menjadi salah satu tahap yang penting terhadap penentuan harga dari produk yang menjadi akan menghasilkan pendapatan bersih bagi PT Sido Muncul. Nah, lalu kita akan masuk ke tahap pengelolaan rantai pasok. Pada tahap pengelolaan rantai pasok ini terdapat berbagai tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengelolaan permintaan. Dalam mengatur permintaan pelanggan, PT Sido Muncul ini menggunakan pool-based model, yaitu sistem manajemen rantai pasok yang didasarkan oleh permintaan pelanggan. Jadi PT Sido Muncul ini tidak menggunakan metode peramalan. Tetapi metode Sido Muncul ini menjalankan proses produksinya berdasarkan permintaan pelanggan untuk menjaga persediaan stok barang yang cukup. Selanjutnya, yaitu tahap yang kedua, yaitu tahap pengadaan bahan baku. Jadi PT Sido Muncul ini menggunakan bahan baku dari pemasok lokal. Hal ini dikarenakan dinilai lebih efektif untuk menghemat waktu dan juga biaya pengiriman, yang memberikan juga kemudahan bagi perusahaan untuk meninjau bahan baku secara langsung, serta membantu kondisi perekonomian para pelaku usaha kecil, menengah, juga berbagai kelompok lainnya. Agar kualitas pemasok dan bahan bakunya terjaga, PT Sido Muncul ini akan melakukan berbagai penilaian ataupun evaluasi. Berikut ini berbagai evaluasi atau penilaian dari tahapan PT Sido Muncul. Jadi tahapan yang pertama itu dilakukan identifikasi pemasok yang akan dipilih. Jadi PT Sido Muncul akan memberikan persyaratan dari segi mutu dan kualitas dari pemasok. Selain itu, PT Sido Muncul juga mempertimbangkan pemasok dari segi biaya, kualitas bahan baku, pengirim, konsisten pemasok, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan penyeleksian dan pemilihan pemasok. Jadi PT Sido Muncul ini melakukan penyeleksian bagi perusahaan yang terbaik. Jadi PT Sido Muncul akan melakukan survei dan juga kunjungan langsung ke lapangan agar dapat memperoleh informasi yang realistis terkait pemasok tersebut, seperti konsistensi dan kapasitas pemasok dalam memenuhi pemesanan, kondisi tenaga ahli, ketersediaan bahan dan alat produksi, harga, kualitas bahan baku, lokasi pemasok, dan hal lain sebagainya yang dipertimbangkan. Yang ketiga, pemasok yang terpilih akan membantu perusahaan selama 1 tahun saja sebelum ditetapkan sebagai pemasok tetap. Jadi tiap pemasok akan diberikan hasil evaluasi setiap tahunnya. Jadi tiap pemasok ini akan diberikan evaluasi setiap 1 tahun. Jadi apabila pemasok ini bagus, pemasok akan dipilih menjadi pemasok tetap perusahaan. Yang keempat, memberikan feedback ke pemasok. Jadi feedback atau evaluasi ini akan disampaikan kepada pemasok setiap tahunnya untuk menjadi dasar sebagai penentuan kelanjutan hubungan kerjasama antara perusahaan dan pemasok. Selanjutnya. Jadi yang tahap ketiga ini yaitu tahap produksi. Jadi pada tahap produksi ini, bahan baku akan dilakukan pengecekan dan pemilihan terlebih dahulu oleh Quality Control atau QC. Jadi bersamaan dengan tahap pengecekan sebelumnya,
Bahan baku juga melalui tahap pengujian zat aktif atau kandungan senyawa yang akan disesuaikan dengan standar perusahaan. Bahan baku akan disimpan dengan metode first in, first out atau FIFO. Jadi artinya bahan baku ini yang tiba pada gudang terlebih dahulu akan diproses pertama kalinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari bahan baku terkontaminasi hingga menimbulkan bakteri. PT Sido Muncul ini juga menerapkan metode FIFO atau first expired, first out. Jadi apabila ada bahan baku yang sudah mendekati masa kadaluarsanya, bahan tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu. Bahan baku yang terpilih akan diproses ke tahap penggilingan, lalu diformulasikan ke tahap proses per lokasi, yaitu di mana bahan baku tersebut akan diambil sarinya menggunakan alat perkolator. Jadi cairan yang sudah difilter ini akan dievaporasi guna menghilangkan kandungan alkohol agar cairan tersebut aman dikonsumsi dan memenuhi standar yang berlaku. Selanjutnya, cairan tersebut ini akan didisterilisasi demi menghindari adanya bakteri atau organisasi jahat pada produk. Jadi proses sterilisasi ini berlangsung di tangki ultra high temperature atau UHT. Cairan yang sudah disterilisasi ini akan dicampur dengan beberapa bahan pengawet agar produk dapat bertahan lama. Yang lalunya akan di packing. Pada PT Sido Muncul ini ada dua packing, yaitu primary packing dan secondary packing. Untuk primary packing ini proses memasukkan cairan ke dalam saset. Yang secondary packing ini merupakan proses memasukkan saset ke dalam box kecil, dan box kecil tersebut akan dimasukkan ke kardus besar untuk pengiriman. Jadi keseluruhan proses produksi pada PT Sido Muncul ini menggunakan mesin otomatis yang bekerja sendiri dan telah diprogram oleh sistem komputer pada ruangan kendali. Hal ini dinilai untuk meminimalisir risiko human error pada saat proses produksi. Jadi seluruh alat dan bahan baku seperti mesin atau tangki pada proses ini sudah memenuhi kaidah CPOTB atau GMP, yaitu alat memenuhi standar kelayakan untuk menjaminan kualitas mutu dan kelayakan konsumsi yang sudah diakui oleh dunia internasional. Lalu ada juga proses pembersihan yang dilakukan secara ramah lingkungan menggunakan metode cleaning in place atau CIP dan sterilization in place atau SIP, yaitu sistem proses pembersihan dan sterilisasi tanpa melakukan pembongkaran. Selanjutnya, yaitu tahap keempat atau yang terakhir, yaitu tahap distribusi. Jadi PT Sido Muncul ini selalu meningkatkan kompetisi sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawannya, termasuk karyawan yang bekerja di proses distribusi. Jadi proses ini diintegrasikan pada teknologi informasi dengan menggunakan sistem data-data penjualan dan pemasaran ke berbagai wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Jadi dengan teknologi informasi ini, proses distribusi produk PT Sido Muncul dapat didistribusikan dan dipastikan ketersediaannya sampai ke para pelanggan. Salah satu mitra distribusi PT Sido Muncul yaitu PT Muncul Mekar yang merupakan anak perusahaan PT Sido Muncul. Ini memiliki kantor di berbagai wilayah di Indonesia, di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, serta memiliki 122 sub perwakilan distributor di berbagai kota tiap provinsi Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi yang digunakan oleh PT Sido Muncul dalam menjalankan operasi supply chain management-nya, yakni SAP S/4HANA. Apa itu SAP S/4HANA? SAP S/4HANA itu sendiri merupakan salah satu produk SAP di mana produk ini menggunakan teknologi cloud, di mana teknologi ini bisa menyimpan data berskala besar seperti data-data perusahaan. Teknologi SAP S/4HANA ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan di dunia. Melalui teknologi ini, data-data yang ada disajikan dengan baik dan benar, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat oleh pihak perusahaan. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa penggunaan SAP S/4HANA ini berdampak positif pada operasional dari supply chain management di PT Sido Muncul. Di mana dalam hal ini terlihat bahwa penyediaan teknologi SAP S/4HANA ini menyediakan data-data yang mendukung, khususnya pada bidang produksi. Misalnya saja data dari inventory atau data dari bahan baku, data dari penjualan. Selain itu juga ada rantai pasok, misalnya saja seperti data-data yang disediakan oleh faktor-faktor pendukung yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti fasilitas ataupun retailer, distributor, dan sebagainya.
Melalui data-data ini, tentu saja kepuasan pelanggan dapat terjaga dengan baik. Berikutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bukti dari keberhasilan penggunaan teknologi SAP S/4HANA pada operasional SCM di PT Sido Muncul. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama adalah teknologi penggunaan SAP S/4HANA ini mempermudah pihak perusahaan dalam pencatatan dan pengawasan dari inventory yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini tentu saja dapat menjaga stok dari barang yang diproduksi oleh PT Sido Muncul ini dapat terjaga dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen. Lalu yang kedua adalah sistem keamanan data yang dimiliki oleh PT Sido Muncul ini dapat terjaga dengan baik. Hal ini tentu saja penting sebab data-data tersebut tentu saja merupakan data-data yang bersifat rahasia sehingga tidak boleh diakses oleh sembarangan orang atau pihak-pihak yang tidak terkait dengan data tersebut. Lalu yang ketiga adalah mempermudah adanya integrasi antara laporan-laporan keuangan yang dikeluarkan ataupun dibuat oleh perusahaan. Yang keempat adalah melalui penggunaan teknologi SAP S/4HANA ini, informasi berupa harga yang lebih kompetitif di pasaran dan manajemen pengadaan dapat dipermudah sistemasinya. Di mana dalam hal ini digunakan teknologi sistem berupa e-procurement. Lalu yang kelima adalah memperlancar komunikasi antar pihak yang terkait dalam sistem rantai pasok di PT Sido Muncul. Di mana dalam hal ini tentu saja koordinasi antara pihak dalam manajemen rantai pasok merupakan hal yang penting dilakukan. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang didapat dari penelitian dari jurnal ini, yang ini terdapat 2 poin. Yang pertama adalah penggunaan dari SAP S/4HANA itu sendiri sangat membantu PT Sido Muncul, khususnya dalam pengambilan keputusan. Di mana dalam hal ini, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, SAP S/4HANA ini menyediakan, mengolah, dan menyajikan data-data yang dapat dipahami oleh pihak perusahaan dengan baik. Lalu yang kedua adalah penerapan dari manajemen rantai pasok itu sendiri membantu proses dari operasional PT Sido Muncul. Melalui manajemen rantai pasok yang benar, maka barang-barang ataupun bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat diproses sehingga dapat menghasilkan produk jadi yang jumlahnya dapat memenuhi permintaan dari konsumen. Boleh berikutnya. Untuk kesimpulan kelompok yang sudah kami buat, terdapat juga 2 poin, yakni teknologi informasi dari SAP S/4HANA ini tentunya sangat membantu PT Sido Muncul dalam kegiatan operasionalnya. Di mana dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, SAP S/4HANA ini berperan dalam menyediakan, mengatur, dan mengolah berbagai macam data. Baik itu data yang berasal dari internal seperti data dari bahan baku yang dimiliki ataupun data inventory, maupun data yang bersifat eksternal seperti data penjualan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah teknologi informasi dari SAP S/4HANA ini, di samping dapat menyediakan data, tentu saja juga dapat meningkatkan kinerja dari rantai pasok yang diterapkan oleh PT Sido Muncul. Hal ini dapat terlihat dari mudahnya koordinasi antar pihak yang terkait dengan supply chain dalam operasional sistem rantai pasok pada PT Sido Muncul. Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami tentang Teknologi dan informasi dalam supply chain management. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dari video kami. Sekian dan terima kasih. Bye.